Saudara-saudara, apakah buku yang berisi gambar-gambar sudah ada di hadapan saudara? Jika saudara sudah siap, marilah kita mulai. Ingat, jika saudara mendengar musik, balikkanlah buku gambar saudara ke halaman berikutnya. Nah, selamat mendengarkan sambil melihat gambar. Gambar nomor 1. Gambar ini melukiskan keadaan yang tidak teratur. Sebelum ada manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan benda-benda lain, keadaan gelap dan tidak teratur. Semua air dan tanah tercampur menjadi satu. Pada waktu itu yang sudah ada hanyalah Allah. Allah itu hidup. Allah yang benar hanya ada satu. Hanya Allah yang boleh disembah. Di dalam gambar-gambar di sini, Allah dilambangkan dengan sinar terang yang terdapat di sudut kanan atas. Tetapi sinar terang bukanlah Allah. Matahari dan bulan juga bukan Allah. Gambar nomor 2. Buku yang digambarkan di sini disebut Alkitab. Alkitab itu firman Allah. Firman Allah artinya kata-kata Allah. Alkitab menceritakan tentang Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab juga menunjukkan bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat. Gambar nomor 3. Alkitab menceritakan bahwa Allah menjadikan air dan tanah. Allah yang menjadikan matahari, bulan, bintang, gunung, dan pohon. Allah juga menjadikan burung, ikan, dan segala binatang yang hidup. Semua yang dijadikan Allah itu baik sekali. Kemudian Allah juga menjadikan manusia. Laki-laki yang pertama diberi nama Adam, dan perempuan yang pertama diberi nama Hawa. Allah menjadikan manusia penguasa atas segala yang sudah diciptakannya. Gambar nomor 4. Dalam gambar A dapat kita lihat Adam dan Hawa hidup berbahagia di kebun indah yang disebut Taman Eden. Allah berpesan pada mereka, katanya, jangan kamu makan buah dari satu pohon itu. Buah dari pohon-pohon yang lain boleh kamu makan. Jika kamu melanggar perintah ini, kamu akan dihukum. Allah ingin agar Adam dan Hawa mentaati perintahnya. Allah sangat mengasihi mereka. Tetapi pada suatu hari, setan datang dan berdusta kepada Hawa. Katanya, jika kamu makan buah yang dilarang itu, kamu akan menjadi pintar seperti Allah. Setan berdusta. Hawa terbujuk. Adam dan Hawa memakan buah itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka berdosa. Mereka harus dihukum. Dalam gambar B dapat kita lihat Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Karena mereka berdosa, mereka tidak lagi dapat tinggal bersama Allah sebab Allah itu suci. Walaupun Allah menghukum mereka, Allah masih tetap mengasihi mereka. Karena itu Allah berjanji bahwa nanti Allah akan membuka jalan supaya dosa mereka dapat dihapuskan. Supaya mereka menjadi suci serta dapat tinggal bersama-sama dengan Allah. Gambar nomor 5. Dalam gambar ini dapat kita lihat seorang bernama Kain sedang memukul adiknya yang bernama Habal. Kain sangat membenci Habal. Pada suatu hari Kain sangat marah dan memukul Habal sampai mati. Kain dan Habal adalah anak-anak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Allah. Mereka sudah berdosa. Karena itu keturunan mereka juga mempunyai sifat dosa. Hati mereka senang akan hal-hal yang kurang baik. Mereka sering berdusta, mencuri, berkelahi, membenci, dan membunuh. Semua manusia, termasuk saudara dan saya, juga mempunyai sifat dosa, dan sering melakukan hal-hal yang kurang baik.
Gambar nomor 6. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Allah marah. Allah akan menghukum mereka. Di antara orang banyak itu hanya Nuh dan keluarganya yang tetap percaya dan menyembah Allah yang benar. Pada suatu hari Allah menyuruh Nuh membuat sebuah perahu yang besar. Walaupun Nuh tidak mengerti, Nuh taat pada perintah Allah. Nuh beserta istri, anak-anak, dan menantu mulai membuat perahu besar itu. Ketika perahu itu sudah selesai, Nuh mengajak orang banyak itu masuk ke dalam perahu. Nuh memberitahukan kepada orang banyak itu bahwa Allah akan menurunkan hujan besar. Orang banyak tidak percaya. Mereka menertawakan Nuh. Tetapi Nuh tetap percaya kepada Allah. Dia dan keluarganya masuk ke dalam perahu itu, walaupun waktu itu belum ada hujan. Lalu Allah mengunci pintu perahu itu. Gambar nomor 7. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu itu, hujan turun terus-menerus sampai terjadi banjir besar. Semua pohon dan gunung tertutup air. Orang banyak itu berseru, "Nuh, ajak kami naik ke perahu." Tetapi sudah terlambat. Allah sudah mengunci pintu perahu itu. Nuh tidak dapat menolong mereka. Semua orang yang di luar perahu itu mati. Mereka mati sebab mereka tidak mau percaya apa yang dikatakan Allah melalui Nuh. Selama 150 hari, tanah dan gunung tertutup air. Setelah air surut dan tanah menjadi kering, Nuh dan keluarganya keluar dari perahu dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Allah berjanji tidak akan membinasakan manusia dengan banjir lagi. Sebagai tanda, Allah membuat pelangi. Nuh sekeluarga selamat sebab mereka taat kepada Allah. Maukah saudara diselamatkan seperti Nuh? Tetap percaya walaupun ditertawakan orang. Tetap percaya kepada Allah walaupun kurang mengerti. Gambar nomor 8. Lama setelah banjir berlalu, orang mulai tidak mau percaya kepada Allah yang benar lagi. Tetapi di antara orang banyak itu, ada satu orang yang bernama Ibrahim yang tetap percaya kepada Allah. Kepada Ibrahim, Allah berjanji bahwa anak cucu Ibrahim itu akan menjadi sebanyak bintang di langit. Tetapi sampai Ibrahim dan Sarah, istrinya, sudah tua sekali, mereka masih juga belum mempunyai anak. Ibrahim tetap percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Akhirnya, setelah mereka tua sekali dan rambut mereka sudah putih, Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak. Di dalam gambar ini dapat kita lihat Ibrahim dan Sarah bersama dengan Ishak yang masih kecil. Kemudian Ishak mempunyai anak, dan anak-anaknya mempunyai anak-anak lagi. Makin lama makin banyak sampai akhirnya menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa saya, dan dosa saudara. Nama juru selamat itu ialah Yesus. Dan Yesus memang dilahirkan ke dunia sebagai bangsa Yahudi. Bangsa yang berasal daripada keturunan Ishak. Gambar nomor 9. Pada gambar ini dapat kita lihat seorang bernama Musa turun dari gunung dengan membawa batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah. Musa adalah seorang yang percaya dan taat kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas sebuah gunung. Hanya Musa yang boleh naik, orang lain tidak boleh. Jadi, di sekeliling gunung itu diberi berpagar. Di atas gunung itu Allah berbicara kepada Musa. Allah menyampaikan perintah-perintahnya. Gambar nomor 10. Allah memberikan banyak perintah dan larangan. Allah ingin agar kita mentaati karena semua itu diberikan untuk kebaikan kita sendiri.
Beberapa perintahnya digambarkan di sini. Gambar A memperlihatkan orang yang sedang menyembah patung. Kamu tidak boleh menyembah patung, kuburan, benda keramat, atau roh-roh. Hanya Allah yang boleh disembah. Gambar B menggambarkan keluarga yang sedang beribadat kepada Allah. Paling sedikit seminggu sekali, sediakanlah waktu untuk beribadat kepada Allah. Dalam gambar C, kita melihat seorang anak sedang melayani orang tuanya. Anak harus menghormati orang tua. Gambar D memperlihatkan seorang yang membenci kawannya dan memukulnya sampai mati. Jangan kamu membenci atau membunuh. Dalam gambar E, dilukiskan seorang yang mengingini istri orang lain. Jangan kamu berzina, jangan mengingini perempuan lain selain istrimu sendiri. Gambar F menggambarkan seorang pencuri. Jangan kamu mencuri. Jangan mengingini milik orang lain. Allah ingin supaya semua orang, termasuk saudara dan saya, mentaati semua perintah Allah yang ada di dalam Alkitab. Gambar nomor 11. Pada zaman dahulu, jika seorang berbuat dosa, ia harus membawa seekor domba untuk dijadikan kurban karena dosanya. Domba itu harus disembelih dan dibakar. Lihat gambar ini. Sebenarnya, domba yang dikurbankan itu tidak dapat menghapuskan dosa orang. Sekarang, apabila kita berdosa, kita tidak perlu menyembelih domba. Yesus yang juga disebut sebagai domba Allah pernah dijadikan kurban karena dosa kita. Ia pernah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Setelah mati disalibkan, Yesus hidup kembali. Sekarang ini ia hidup. Yesus mendengar apabila kita berdoa kepadanya. Jadi, jika saudara merasa berdosa, akuilah dosa saudara dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Yesus pasti menghapuskan dosa saudara. Gambar nomor 12. Masih ingatkah saudara akan cerita Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka diusir keluar dari kebun yang disebut Taman Eden. Pada waktu itu Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang akan dapat menghapuskan dosa manusia. Lama sekali mereka menunggu, tetapi juru selamat itu belum juga datang. Jika Allah berjanji, Allah pasti menepati janjinya. Akhirnya, pada suatu hari Allah menyuruh malaikatnya datang kepada seorang gadis yang bernama Maryam. Maryam sudah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf. Tetapi Maryam belum tidur bersama-sama dengan Yusuf. Malaikat itu berkata pada Maryam, Roh Allah akan turun ke atas kamu dan kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki yang akan disebut anak Allah. Lihatlah, malaikat itu juga datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Roh Allah akan membuat Maryam mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu harus diberi nama Yesus. Yesus inilah juru selamat yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa. Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa orang yang percaya kepadanya. Gambar nomor 13. Kira-kira 9 bulan setelah malaikat itu datang kepada Maryam, Maryam dan Yusuf harus pergi ke suatu kota yang jauh untuk membayar pajak. Karena di kota itu semua tempat menginap sudah ditempati orang lain, mereka terpaksa bermalam di kandang binatang. Perhatikan gambar A. Pada malam itu Maryam melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah Yesus juru selamat yang dijanjikan Allah. Hanya Yesus yang dapat membawa kita kembali kepada Allah. Dalam gambar B, dapat kita lihat malaikat Allah datang kepada beberapa orang gembala domba. Malaikat itu berkata, jangan takut,
kami membawa kabar gembira. Pada malam ini, juru selamat yang dijanjikan Allah sudah dilahirkan, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosamu. Lalu gembala-gembala itu pergi untuk melihat Yesus dan menyembah Dia. Gambar nomor 14. Yesus yang dilahirkan Maryam itu makin lama makin besar. Dalam gambar A dapat kita lihat Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara tentang Allah dengan ahli-ahli agama. Mereka sangat heran melihat anak kecil yang begitu pintar. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab Yesus adalah Allah. Yesus sudah ada sebelum ada gunung, laut, matahari, pohon, dan benda-benda lain. Sebelum Yesus dilahirkan sebagai bayi manusia, ia tinggal di surga. Pada gambar B, Yesus yang sudah dewasa digambarkan sedang memakai baju putih. Ia mengajar orang banyak supaya mereka meninggalkan dosa mereka dan percaya kepada Allah. Banyak di antara mereka yang percaya, tetapi ada juga yang tersinggung dan menjadi marah, seperti orang yang berambut putih dan yang sedang bertolak pinggang itu. Tetapi Allah Bapa mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, dan Allah Bapa mau supaya kita taat kepada Tuhan Yesus. Gambar nomor 15. Yesus sangat berkuasa. Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala roh jahat dan setan. Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di dalam gambar A dapat kita lihat Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang buta. Gambar yang di tengah-tengah melukiskan Tuhan Yesus sedang menghidupkan seorang anak yang sudah mati. Ayah dan ibu anak itu memandangnya dengan heran sekali. Sekarang lihatlah gambar C. Pada suatu hari, beberapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sedang naik perahu. Tiba-tiba datang angin kencang. Perahunya hampir tenggelam. Lalu Yesus datang dan berjalan di atas air. Yesus tidak tenggelam. Yesus pun naik ke perahu itu lalu berkata, "Angin, tenanglah." Tiba-tiba angin menjadi tenang. Yesus sangat berkuasa. Angin dan ombak pun mentaati perintahnya. Gambar nomor 16. Di sini kita lihat Yesus sedang disiksa. Sebenarnya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ia sangat membenci dosa. Yesus memerintahkan agar orang-orang tidak berbuat dosa lagi. Ia mau supaya manusia mentaati perintah Allah. Orang-orang yang senang berbuat dosa itu menjadi marah. Mereka menangkap Yesus. Ia dipukuli, diludahi, dan pada kepalanya dipasang mahkota duri. Yesus merasa sakit sekali. Sebenarnya Yesus dapat melawan, tetapi Yesus tidak mau melawan. Yesus mengasihi manusia. Yesus membiarkan dirinya disiksa untuk menanggung hukuman dosa-dosa manusia. Yesus menjadi korban karena dosa saudara dan dosa saya. Tapi dosa saudara dan dosa saya baru dihapuskan jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mati karena dosa kita. Maukah saudara percaya kepadanya? Gambar nomor 17. Orang banyak itu tidak puas hanya dengan menyiksa Yesus. Mereka memakukan Yesus pada sebuah kayu palang. Mereka menyalibkan Yesus. Pada waktu itu, yang biasa disalibkan ialah orang-orang jahat, seperti pencuri, perampok, dan pembunuh. Ketika Yesus disalibkan, ada dua orang jahat yang disalibkan juga. Orang jahat itu disalibkan karena memang mereka berbuat jahat. Mereka mencuri
dan membunuh orang. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan bukan karena ia jahat. Yesus disalibkan untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa saudara, dan dosa saya. Yesus disiksa dan disalibkan supaya ia dapat menghapuskan dosa orang yang mau mengaku berdosa dan mau percaya pada Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati disalib, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus menurunkan tubuhnya dari kayu salib dan membungkus tubuhnya dengan kain putih. Mereka menguburkan tubuh Tuhan Yesus di dalam sebuah gua, yaitu lubang besar di dalam batu. Pintu gua itu ditutup dengan batu yang besar. Gambar nomor 18. 3 hari setelah Yesus dikuburkan, Maryam dan beberapa orang yang mengasihi Tuhan Yesus datang ke kuburnya. Mereka melihat pintu gua tempat Yesus dikuburkan itu sudah terbuka dan tubuh Yesus sudah tidak ada. Perhatikanlah gambar ini. Yang ada hanya kain putih bekas pembungkus tubuh Yesus. Di situ ada 2 orang malaikat Allah yang berkata, Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah hidup kembali. Maryam dan teman-temannya lalu pergi memberitahukan kepada teman-teman Yesus yang lain. Mereka lalu ingat akan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dahulu. Aku akan mati dan setelah 3 hari aku akan hidup kembali. Lalu mereka mencari Tuhan Yesus dan mereka bertemu dengan dia. Kemudian ratusan orang lain juga bertemu dan berbicara dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Gambar nomor 19. Gambar ini melukiskan Thomas yang sedang berlutut di hadapan Tuhan Yesus yang berbaju putih. Thomas adalah salah seorang teman Tuhan Yesus. Pada mulanya Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Kata Thomas, sebelum aku melihat lubang bekas paku di tangan Yesus, dan sebelum aku memasukkan jari ke lubang itu, aku tidak mau percaya. Pada suatu hari, Thomas dan teman-teman Yesus yang lain sedang berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci rapat. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah berada di antara mereka. Tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan itu adalah tubuh yang mulia, yang dapat masuk ke dalam ruangan yang tertutup rapat. Ketika Thomas melihat bekas luka di tangan Yesus, ia percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Di sini dapat kita lihat, Thomas sedang menyembah Tuhan Yesus, Juru Selamatnya. Thomas baru mau percaya setelah ia melihat. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita percaya sebelum kita melihat. Gambar nomor 20. Setelah Tuhan Yesus hidup kembali, selama 40 hari banyak orang melihat dia dan bercakap-cakap dengan dia. Pernah satu kali sampai 500 orang sekaligus melihat Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus mengajak teman-temannya ke sebuah bukit. Lalu Yesus berkata, sekarang aku akan pulang ke surga. Setelah aku pergi, kamu harus pergi menceritakan kepada semua orang bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dan setiap orang yang mau percaya kepadaku, dosanya diampuni. Dan ia akan mendapat tempat tinggal di surga. Ketika Yesus sedang berkata demikian, ia terangkat ke atas. Makin lama, makin tinggi, sampai akhirnya tertutup awan. Orang banyak itu melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka terus memandang ke langit. Tiba-tiba, di dekat mereka ada 2 orang malaikat yang berkata, nanti pada suatu hari Yesus akan datang kembali. Ia akan datang di awan-awan seperti yang kamu lihat ketika ia pergi ke surga. Saudara-saudara, Yesus pasti akan datang kembali. Kalau ia kembali, ia akan mengajak orang-orang yang sudah percaya kepadanya pulang ke surga. Tetapi orang yang tidak mau percaya kepadanya akan dihukumnya. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan mentaati perintahnya?
Gambar nomor 21. Gambar salib mengingatkan kita akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah disiksa sampai mati di salib. Mengapa Tuhan Yesus bersedia menderita sampai mati? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu bahwa kita pernah melanggar perintah Allah, pernah mencuri, berdusta, dan melakukan dosa-dosa lain. Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak dapat menghapuskan sendiri segala dosa kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bersedia mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit, ia hidup kembali. Tuhan Yesus itu hidup dan dapat menyucikan jiwa semua orang yang mau percaya kepadanya. Orang yang jiwanya sudah disucikan akan dapat ke surga. Allah itu suci. Dosa yang paling kecil sekalipun tidak boleh masuk ke surga. Apakah saudara mau tinggal bersama Allah di surga? Kalau mau, saudara harus percaya pada Tuhan Yesus supaya dosa saudara dihapuskan. Gambar nomor 22. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Perhatikan gambar ini. Setiap orang dengan sendirinya sudah berada di jalan yang lebar. Di jalan yang lebar, setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Sehingga di situ terdapat banyak orang jahat. Orang yang suka berdusta, mencuri, berzina, membunuh, dan semua orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Siapa yang terus menempuh jalan ini nanti akan dihukum di api neraka bersama-sama dengan setan. Jalan yang sempit ialah jalan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu seorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Di jalan ini setiap orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan harus taat kepada perintah Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Dosa orang yang menempuh jalan ini sudah diampuni sebab Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa-dosa mereka ketika ia mati di salib. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti akan tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Saudara ingin berjalan di jalan yang mana? Gambar nomor 23. Tuhan Yesus pernah mati di salib dan sudah bangkit kembali. Jika kita percaya bahwa Yesus itu pernah mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka dosa kita diampuni dan hati kita dibersihkan dari segala dosa. Jika hati kita sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus, maka kita dapat tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Kita dapat memanggil Allah itu Bapa dan kita ini disebut anak-anak Allah. Di gambar ini dapat kita lihat Tuhan Yesus sedang menyambut orang banyak yang mau datang kepada Allah. Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi segala bangsa dan suku. Allah ingin agar saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Jika saudara mau, katakanlah kepada Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya pernah berbuat dosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampuni dosa saya dan bersihkan hati saya supaya nanti saya dapat tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika saudara sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, saudara menjadi anak Allah dan Allah menjadi Bapa saudara. Gambar nomor 24. Pada gambar ini dapat kita lihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus.
Nikodemus menanyakan kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya untuk dapat masuk ke surga. Tuhan Yesus selalu menerangkan bahwa untuk dapat ke surga, jiwa kita harus diperbaharui. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita sendiri tidak mungkin dapat memperbaharui jiwa kita karena kita sudah pernah berbuat dosa. Yang dapat memperbaharui jiwa kita hanyalah Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus baru bersedia memperbaharui jiwa kita jika kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat yang dapat menghapuskan dosa kita. Setelah mendengar penjelasan Tuhan Yesus, Nikodemus mengakui bahwa ia berdosa dan percaya bahwa Yesus Juru Selamatnya. Nikodemus percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus memperbaharui jiwa Nikodemus. Oleh karena itu, Nikodemus dapat ke surga. Sekarang, bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara juga mau diperbaharui supaya nanti bisa ke surga? Jika mau, percayalah kepada Tuhan Yesus. Sekarang juga. Gambar nomor 25. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia pernah berkata, "Aku akan mengutus Roh Kudus untuk menolong setiap orang yang percaya kepadaku." Setelah Tuhan Yesus mati di salib dan hidup kembali, ia naik ke surga. Di dalam gambar ini dapat kita lihat teman-teman Tuhan Yesus sedang berkumpul dan berdoa sambil menunggu kedatangan Roh Kudus. Pada suatu hari terdengar bunyi seperti angin besar dan tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka seperti lidah api. Tetapi ingat, api bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus memberi mereka keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Roh Kudus juga membuat mereka mengerti firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Roh Kudus menolong mereka untuk taat kepada firman Allah dan melakukan hal yang benar dan yang menyenangkan Allah. Roh Kudus juga menolong mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Maukah saudara menerima Roh Kudus? Jika mau, setelah saudara mengaku berdosa dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah Juru Selamat saudara, percayalah juga bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk mendiami diri saudara. Dengan demikian, Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur saudara juga. Gambar nomor 26. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini seperti orang yang berjalan di dalam gelap. Di dalam gambar A dapat kita lihat seorang yang berjalan di dalam gelap. Karena gelap, dia tidak dapat melihat lubang yang ada di hadapannya, dia terperosok dan jatuh. Setan senang apabila kita jatuh, maksudnya apabila kita berbuat dosa. Di dalam gambar B, dapat kita lihat seorang yang berjalan di dalam terang, sebab Tuhan Yesus menerangi jalannya. Orang ini sudah percaya pada Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni, jiwanya sudah disucikan. Orang ini berjalan dengan senang sebab Yesuslah penolongnya yang sangat berkuasa, yang menolong dia supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Orang ini berjalan dengan senang sebab dia tahu bahwa nanti dia dapat tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau taat kepada perintah setan dan berjalan di dalam gelap, atau mau taat pada perintah Tuhan Yesus dan berjalan di dalam terang? Gambar nomor 27. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut orang Kristen. Orang Kristen tidak boleh berkelakuan seperti orang yang belum menjadi Kristen. Orang Kristen dalam gambar ini sedang menjauhi hal-hal yang jahat. Ia ingin hidup menurut apa yang dikatakan Alkitab, yaitu firman Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen harus mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Ia tidak boleh berzina. Ia hanya boleh mempunyai satu istri. Ia tidak boleh berkelahi atau membunuh orang. Ia tidak boleh menipu atau mencuri barang orang lain. Ia tidak boleh menyembah patung.
keris atau roh-roh orang mati. Orang Kristen hanya boleh menyembah dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Gambar nomor 28. Dalam gambar ini dapat kita lihat sebuah keluarga Kristen. Keluarga Kristen merupakan keluarga yang berbahagia. Allah mengatakan bahwa suami Kristen harus mengasihi istrinya. Suami menolong istrinya, terutama jika ia sedang hamil. Suami bersikap ramah dan baik dan bekerja keras untuk mencukupi keperluan istri dan anak-anaknya. Allah mengatakan bahwa istri Kristen harus menghormati dan mentaati suaminya. Istri tidak boleh menghina suaminya. Suami dan istri hendaknya mengasihi anak-anak mereka. Mereka harus memelihara anak-anak mereka dengan baik, mencukupi keperluan anak-anak, dan mengajarkan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Suami istri Kristen harus taat pada firman Allah dan hanya menyembah Tuhan Yesus. Jika kita bersedia taat pada firman Allah, maka Roh Kudus akan menolong dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakannya. Gambar nomor 29. Allah mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus memaafkan mereka dan melupakan kesalahan dan kejahatan mereka. Dua orang yang terlihat dalam gambar A tadinya bermusuhan, tetapi sekarang mereka sudah berbaik kembali dan sudah saling memaafkan. Dalam gambar B dapat kita lihat seorang yang sedang menolong orang lain. Orang itu tidak mengenal orang yang terluka itu. Dia dari suku lain, suku yang membenci sukunya sendiri. Orang Kristen harus berbuat baik kepada semua orang, juga kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan Yesus bersedia menolong kita untuk berbuat baik dan untuk menghilangkan kebencian dari dalam hati kita. Perbuatan baik tidak dapat menghilangkan dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menghapuskan dosa kita, tetapi kita diberi kekuatan untuk berbuat baik. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita selalu berbuat baik terhadap semua orang. Gambar nomor 30. Di dalam gambar ini dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan benda-benda keramat. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh menyembah atau minta tolong pada dukun, patung, jimat, benda keramat, atau roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Jadi, kalau saudara sakit atau ketakutan, jangan minta tolong pada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakan apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan selalu bersedia untuk menolong saudara. Gambar nomor 31. Dalam gambar ini kita melihat seorang yang dirasuk setan. Seringkali dia diikat dengan tali yang kuat atau rantai, tetapi ia dapat memutuskan segala ikatan itu karena kekuatan yang dari setan. Pada suatu hari, Yesus melihat orang itu. Yesus mengusir setan-setan itu keluar dari orang itu. Setan-setan itu terpaksa menurut. Setan dan roh jahat tidak dapat mengalahkan kuasa Yesus. Setan-setan itu keluar dari orang itu. Orang itu sembuh dan dapat kembali tinggal bersama keluarganya. Jika kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, kita juga dapat mengusir setan. Katakanlah begini, dalam nama Tuhan Yesus, pergilah engkau. Maka setan itu akan pergi. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut pada gelap, suara-suara burung, pohon besar, kubur, setan, atau roh jahat. Tuhan Yesus selalu melindungi kita.
Kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari kuasa setan atau kuasa-kuasa lain. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus, karena Dia selalu dapat menolong kita. Tuhan Yesus akan menolong hanya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Gambar nomor 32. Jika seorang sudah percaya pada Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni, jiwanya sudah disucikan. Biasanya orang itu ingin taat kepada perintah Allah yang terdapat dalam Alkitab. Tuhan Yesus senang sekali jika orang mau taat pada perintah Allah. Tuhan Yesus selalu bersedia untuk menolong dia. Tetapi setan tidak senang. Setan selalu berusaha supaya orang itu berbuat dosa lagi. Setan akan memberikan banyak uang, pakaian, dan barang-barang lain jika orang itu mau melanggar perintah Allah dan berbuat dosa. Dalam gambar ini dapat kita lihat seorang yang sedang menolak tawaran setan yang diberikan melalui seseorang. Setan menawarkan banyak uang, pakaian, makanan, dan lain-lain supaya orang itu mau berbuat dosa. Tetapi orang itu tidak mau. Dia mau taat kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara mau taat kepada Tuhan Yesus atau kepada setan? Taatlah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan akan memberikan yang terbaik untuk saudara. Gambar nomor 33. Di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang anak laki-laki yang sangat dikasihi bapaknya yang kaya raya. Tetapi anak laki-laki itu merasa tidak puas. Lalu ia minta harta kepada bapaknya dan pergi ke tempat yang jauh. Kemudian ia menghamburkan hartanya dengan berjudi, berzina, dan bersenang-senang sekehendak hatinya. Ketika hartanya habis, kawan-kawannya yang banyak itu meninggalkan dia. Tidak ada seorang pun yang mau menolong dia. Ia menjadi miskin dan kelaparan. Sekarang ia menyesal atas perbuatannya yang berdosa itu. Lalu katanya pada dirinya sendiri, "Aku ini bodoh. Aku menyesal sudah berbuat dosa. Sekarang aku akan pulang kepada bapakku dan mengakui semua dosaku." Di dalam gambar ini dapat kita lihat bapaknya yang sedang menerima kembali anaknya dan mengampuni segala dosanya. Anak laki-laki itu menggambarkan orang Kristen yang berbuat dosa lagi. Apabila orang Kristen berbuat dosa lagi, ia harus bertobat dan segera mengakui dosanya itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengampuninya karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang yang percaya kepadanya. Gambar nomor 34. Semua orang, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dapat jatuh sakit. Dalam gambar ini dapat kita lihat seorang yang terbaring sakit. Orang dapat menjadi sakit karena ia tidak memakan makanan yang baik, karena minum air yang kotor, dan karena ia tidak memelihara tubuhnya dengan baik. Orang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena dirasuk setan. Jika orang Kristen sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa saudara. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obat untuk menyembuhkan saudara. Tetapi jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada segala dukun dan roh-roh. Gambar nomor 35. Pada suatu hari saudara akan mati. Semua orang akan mati. Jika seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya akan dikuburkan, tetapi jiwanya akan ke surga. Surga jauh lebih menyenangkan daripada tempat kita sekarang.
Jiwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dapat ke surga karena segala dosanya sudah dihapuskan. Jiwanya sudah disucikan. Jika seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya juga dikuburkan. Tetapi jiwanya tidak dapat ke surga sebab jiwanya masih berdosa. Jiwa yang berdosa akan dihukum di neraka yang panas sekali. Kita mengetahui semua ini dari Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Dan Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dikatakan Allah selalu benar. Nah, bagaimana jika saudara mati? Apakah jiwa saudara akan ke surga atau ke neraka? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka jiwa saudara akan dapat ke surga. Gambar nomor 36. Pada umumnya, setiap orang mempunyai mata, telinga, mulut, hidung, tangan, dan kaki. Semua ini merupakan bahagian daripada tubuh kita. Dan setiap bahagian itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Umpamanya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara dan makan. Tetapi setiap bahagian itu merupakan sebahagian daripada satu tubuh. Dan jika salah satu bahagian tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh juga merasa sakit. Allah mengatakan bahwa semua orang Kristen, maksudnya semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus, itu sama seperti bahagian-bahagian suatu tubuh. Setiap orang Kristen mempunyai tugas tertentu. Ada yang memasak, ada yang menyanyi, ada yang berkhotbah, ada yang menjaga anak-anak, tetapi semua melakukannya untuk Tuhan Yesus. Supaya melalui perbuatan mereka, lebih banyak orang mendengar bahwa Yesus dapat mengampuni dosanya. Tuhan Yesus mau supaya semua orang Kristen saling mengasihi, saling membantu. Semua orang Kristen harus bekerja sama, seperti bahagian tubuh yang berbeda-beda itu juga bekerja sama. Gambar nomor 37. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Pada hari itu, semua orang Kristen harus berkumpul untuk berdoa dan menyanyi bersama-sama serta mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Perhatikan gambar ini. Salah seorang yang percaya membacakan firman Allah yang terdapat dalam Alkitab dan menerangkannya. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar sekali-sekali kita berkumpul bersama-sama untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Untuk itu, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mengambil sepotong kecil roti atau ubi lalu memakannya bersama-sama. Roti atau ubi yang dipotong kecil-kecil itu mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang luka-luka disiksa dan disalibkan untuk menanggung hukuman dosa kita. Kemudian setiap orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus mengambil sedikit air buah anggur lalu meminumnya bersama-sama. Air anggur itu mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang keluar ketika ia dilukai dan disalibkan, untuk menyucikan jiwa kita yang penuh dosa. Tuhan mau kita melakukan ini supaya kita tidak melupakan bahwa Tuhan Yesus pernah mati supaya dapat menghapuskan dosa kita. Tuhan Yesus memerintahkan supaya semua orang yang percaya kepadanya melakukan hal ini sampai ia datang kembali. Gambar nomor 38. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang, tetapi Yesus pasti datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk mengangkat semua orang yang sudah percaya kepadanya pulang ke surga. Hanya yang percaya kepadanya yang diangkat pulang ke surga.
Pada waktu itu, semua orang yang sudah mati akan hidup kembali. Yang percaya akan diangkat ke surga. Yang tidak percaya akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api neraka. Orang yang pada waktu itu masih hidup juga akan melihat Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya akan diangkat ke surga, yang tidak percaya akan ditinggalkan dan dihukum. Bagaimana dengan saudara seandainya sekarang ini Tuhan Yesus datang? Apakah saudara akan diangkat ke surga atau ditinggalkan dan dihukum? Jika ingin diangkat ke surga, akuilah dosa-dosa saudara kepada Tuhan Yesus dan percayalah bahwa Tuhan Yesus pernah mati di salib untuk menanggung hukuman dosa saudara. Jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, nanti saudara akan diangkat ke surga. Gambar nomor 39. Jika saudara menanam pohon, apa yang saudara lakukan terhadap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik? Dua orang yang terlihat dalam gambar ini sedang membakar cabang-cabang pohon yang mati yang tidak berbuah. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan juga mengharapkan agar kita menjadi seperti pohon yang berbuah. Tetapi yang dimaksud dengan buah bukanlah buah yang dapat dimakan, melainkan buah rohani, yaitu suatu yang baik yang ada pada kita karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Buah-buah yang dimaksud Tuhan Yesus ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong orang lain, kejujuran, kesucian hidup. Tuhan Yesus senang jika orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi jahat, tidak lagi berdusta atau mencuri, tidak lagi berzina, sehingga orang yang melihat orang itu dapat berkata, sekarang kehidupannya berubah. Ia tidak lagi jahat seperti dahulu, ia tidak lagi berzina, ia menjadi baik karena ia percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Setelah saudara percaya pada Tuhan Yesus, apakah kelakuan saudara sudah berubah menjadi baik? Lebih baik daripada sebelum saudara percaya pada Tuhan Yesus. Gambar nomor 40. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada orang yang percaya kepadanya. Pergilah kamu ke segala tempat. Ceritakanlah kepada semua orang bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa semua orang. Dan kalau mereka mau percaya kepadaku, mereka akan selamat. Jangan takut. Pergilah, beritakan tentang aku. Aku lebih berkuasa dari segala sesuatu di langit dan di bumi. Dengan namaku, kamu dapat mengusir setan. Dengan namaku, kamu dapat menyembuhkan orang sakit. Dalam gambar ini, dapat saudara lihat seorang yang sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temannya. Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh, tetapi ia juga berjanji akan menolong dan menyertai setiap orang Kristen yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Maukah saudara menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain?